Nah, makanya urusan kepala sama urusan hati ini memang harus perlu kita ya cas terus gitu supaya memang kembali refresh. Wudhu itu sebuah tindakan. Ya, jadi wudhu itu harus menggambarkan tindakan. Nah, gitu kan. Nah, jadi kan yang menarik sebenarnya Papi harus lebih paham, jelaskan lagi tindakan apa sih yang bisa menghapus dalam tanda kutip wajah hati kita yang kotor itu. Nah, topik sore hari ini saya mencoba untuk menggali lebih jauh tentang cara pandangnya Papi yang sejauh ini saya kenal. Papi itu suka dengan ilmu semiotika, ilmu tentang tanda sign ya. Oke. Nah, jadi Papi ini punya, kalau saya boleh katakan, setiap kali ketemu saya ngobrol begini begitu gitu, selalu memahami segala sesuatu itu dalam perspektif tanda. Ya. Misalnya pisang itu sebagai tanda, gedang. Pikirannya ben padang. Nah, dan seterusnya, ya macam. Pisang, pipis pisang. Iya, pisanan maksudnya. Pisang. Pipis. Pipis. Pipi pisang. Lambene antok biasa, Beb. Lanjut, Beb. Ya. Jadi malah bubrak kok kita. Nah. Tapi memang dibuat begini ya, Beb, santai aja. Jadi ono salah. Aku ngene iki lali ya, Beb. Jadi hose dadi lali. Tapi memang sengaja. Itu tuh kan godain, Beb. Nanti sama Ameng juga sama itu. Ya, jadi cocok meneng-meneng kayak lho kena ceplung ngono. Jadi kita ngobrol sama Papi ini. Iya. Papi kita minta untuk apa namanya? Menggali lebih jauh tentang bagaimana sih Papi memahami sebuah tanda gitu. Ya. Karena Papi ini sukanya dengan cara pandangnya selalu dikaitkan dengan tanda gitu. Nah, ini sudah menjadi the way of thinking-nya Papi ini. Iya. Semiotika itu menjadi the way of thinking-nya Papi. Jadi memahami segala sesuatu tanda, dan itu sebagai identik ciri ya hampir semua orang. Saya pikir bangsa manapun itu selalu memahami dengan tanda. Orang Jawa juga seperti itu, semua orang Cina juga tanda gitu ya. Simbol-simbol itu suka. Simbol itu karena simbol itu lebih universal, lebih indah daripada sekedar bahasa biasa. Bahasa itu kan lugas saja. Bahkan bahasa itu juga kadang harus digunakan sebagai perspektif lain itu. Sebagai tanda. Nah, oke. Tema kali ini Papi untuk kita minta untuk menjelaskan perspektifnya wudhu lah, wudhu dalam kaitannya rezeki menungso gitu. Ya, wudhu itu dalam hubungannya itu. Nah, kalau kita air ini, sebenarnya air sendiri sebuah lambang. Sebenarnya air itu lambang. Ya, air itu juga lambang. Ya kan. Kemudian bagian-bagian yang di dalam wudhu itu ada bagian-bagian yang wajib memang harus dibasuh gitu kan. Harus dibasuh. Jadi airnya itu ada maknanya, membasuh itu juga mengandung makna. Jadi kita tidak memahami membasuh itu hanya menyentuhkan atau meanukan air ke wajah, tapi lebih dari itu kita akan coba Papi ini supaya menggalinya, menjelaskan lebih jauh. Nah, kemudian yang pokok itu adalah 5 kan. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua adalah tangan. Yang ketiga adalah sebagian kepala. Kemudian membasuh tangan. Sudah ya, tangan sudah. Terus ke kepala sama hati. Enggak. Kaki. Jadi saya ulangi lagi, ada 5 ya. 5 hal. Pertama membasuh muka, kedua membasuh tangan, ketiga membasuh sebagian kepala, terus keempat kaki. Kurang 1? Ya itu tadi niat. Niat 5 sama niat. Iya. Niat itu. Ya itu 5 itu. Nah, mungkin kita akan mulai dulu dari membasuh muka. Jadi begini,
Papi. Siap. Muka itu kalau secara umum itu ketika kita lihat muka orang gitu, maka akan terbayang bukan personal image-nya. Wah, paham enggak? Jadi kalau maksud saya gini loh, ketika saya melihat orang itu akan terbayang di saya personal image-nya. Paham enggak? Misalnya begini, terlepas dari orang itu ganteng atau tidak, ya kan? Kamera langsung ngesut ganteng atau tidak tadi itu ke Kiki, terus ke Andri, gitu caranya. Ganteng atau tidak, ya gitu. Ya, Ganteng atau tidak. Nanti gitu ya masukannya ya. Ya. Nah, jadi muka ini kan begini, saya Terus kita lihat like-nya bagaimana gitu ya. iya. Jadi saya mau bicara dulu begini. Sebelum Pak Api menjelaskan lebih jauh, saya ingin memberikan pemahaman apa yang saya tangkap dulu. Jadi ketika orang melihat wajah orang, itu akan terbayang personal image-nya. Betul itu. Jadi wajah ini kemudian tidak, di balik wajah ini ada sesuatu yang menarik itu. Nah, ya, toh. Misalnya ketika seseorang itu pernah bohong gitu, maka ketika saya melihat wajah dia akan terbayang di saya secara tidak sadar bohongnya. Iya. Personal image, oh dia pembohong. Iya. Nah itu. Nah jadi wajah ini ternyata bukan wajah sekedar wajah fisikal, tapi wajah fisikal, non fisiknya itu, paham enggak? Paham enggak? Iya. Nah, kalau menurut Papi fungsi membasuh ini wajah itu seperti apa? Iya. Ketika Papi lihat Albert bisa. Ini kelihatan kalau kepengen nikah ya. Bujang gitu. Ya karena dia bujang. Ya, gitu loh. Personal image-nya itu. Iya. Kalau lihat Kiki, Beb, itu kelihatan mau nambah. Dia nggak mungkin cukup cuma satu, Beb, kalau Kiki itu, Beb. Kalau dilihat dari auranya itu sih. Iya, Pak. Itu salah satu. Tapi memang simbol ya, tanda itu memang luar biasa sebenarnya. Contoh yang sederhana. Kenapa Habib tadi juga nyampaikan itu berlaku universal. Bahkan melebihi dari bahasa lisan. Contohnya lampu merah. Mau belahan dunia manapun tahu kalau itu berhenti maknanya. Sama kok, seragam kok. Orang yang pakai setir kanan, setir kiri, semua merah itu berhenti. Ya toh? Termasuk kalau lagi merah itu berarti perboden nggak boleh dipakai. Itu betul, maksudnya gitu. Itu yang dimaksud dengan Habib tadi bahwa memang simbol merah penting. Mabuk lampu merah tetap terus. Habib. Oh tak kira mabuk bojomu nganu. Kaget deh. Nah, itu Termasuk juga hijau, ya kan? Hijau mau dimanapun itu pasti dia maknanya jalan. Ya kan gitu. Apalagi kalau kita telusuri lebih detail lagi, hijau itu berkaitan dengan warna alam. Artinya hidup, jalan, hidup. Ya kan gitu. Kuning itu mesti hati-hati toh. Dan itu berlaku seluruh dunia loh. iya. Itu hebatnya bahasa simbol. Tapi bisa juga makmur. Habib. Oh iya, bisa juga. Tergantung gitu. Kalau kayak kamu belum makmur, memang memahami itu adalah kemakmuran, ya kan gitu. Saya iki aku ki statusnya wong Jawa dhewe. Iya, ya enggak apa. Loh, salah. Ini Habib ini ada di hati kita ya, tetap. Itu berat, saudara. Ini juga termasuk juga tadi ketika kita Habib memaknai tentang wudhu ya. Berwudhu, membasuh, kenapa harus dengan air gitu kan? Kenapa kok tidak dengan yang lainnya? Terus ketika memang tidak ada air, alternatif kedua itu pakai apa? Debu. Semua berkaitan dengan tanah. Karena memang unsur penciptaan manusia itu memang berasal dari tanah. Dan kalau kita belajar sedikit tentang ilmu fisika, ketika sesuatu asalnya dari sana, itu untuk mengenolkannya ada harus dari situ gitu. Iya, fungsi grounding. Lutfi kayaknya Menteri Perdagangan tahu. Suka groundbreaking gitu. Ground wae. Iya. Jadi ya sama tadi juga. Jadi sebenarnya kayak aturan tentang wudhu dan segala macam, ketika kita ngelihat aturannya saja, seperti kita bekerja, ketika kita ngelihat aturan itu kan sebenarnya itu catatan yang tersuratnya. Tapi sebenarnya ada makna di dalamnya itu ada maksudnya. Yang kalau kita pakai bahasanya Mas Anto itu makna tersirat gitu. Nah kadang kenapa orang itu suka memudahkan, mensimpelkan itu hanya dengan melihat mana tersuratnya aja. Padahal itu ada maksudnya di makna tersiratnya itu. Contohnya kayak tadi menghentikan bahwa ketika kita berwudu, batal wudu karena sabab kita itu misal kentut. Kok tidak yang dibasuh, kok tidak yang sumber kentutnya? Atau kencing kayak dibasuh itunya, atau pas kita BAB misal. Tapi kenapa yang dibasuh itu muka tadi, tangan, kaki, bahkan ada niat yang harus juga diutarakan terus kepala. Ya karena kita melihatnya begini,
hal yang berkaitan dengan itu sangat filosofis, itu memang benar. Karena memang ini bukan nggak ada maksudnya gitu. Dilihatnya dari apa? Wesaidul sababnya itu ketika BAB kita itu berkaitan dengan apa yang dimakan. Oleh karena apa yang dimakan, ketika kita makan pun ada proses kan gitu. Ada proses untuk mencari makan, kita bekerja mau apa atau kita mau apa dan segala macam itu berkaitan semua dengan organ tubuh kita gitu. Berpikir iya, terus kemudian panca indera dipakai semua, tangan dipakai semua, kaki dipakai semua. Nah itu untuk cuma supaya kita bisa makan kan gitu Albert. Nah oleh karena itu agama ataupun Islam melihat itu supaya memang kembali ke nol. Intinya kan kembali lagi ke nol. Nah itu kembali ke nolnya itu selalu Kena kita Sunda Empire ini. Kena Ya? Sunda Empire. Sunda Senggasasana. Berarti nol kan? Udah. Tapi banyak benernya loh sebenarnya loh. Ternyata kadang-kadang celutukan mereka itu kalau dipikir-pikir ya ada nggak, tapi banyak benernya juga ada. Nanti Abe bisa cerita itu Sunda Empire itu nanti nyampaikan apa, kadang-kadang kita juga bisa kita cerna itu sebagai sebuah maksud yang luar biasa juga. Itu visioner pandangan. Nah dari situ sama seperti kita gampangannya gini. Ketika kita muncul masalah di kantor aja misalnya, oh marketing ini datang kok ternyata sering telat, kan gitu ya Jim ya? Kenapa dia sering telat gitu? Ya mungkin dia akan bilang alasannya macam-macam gitu. Inilah, itulah, ban bocor lah dan segala macam. Nah itu fakta ketika yang dia sampaikan alasan itu sebenarnya itu hanya sebagai penyebab akibat dari dia punya nggak disiplin terus akhirnya dia telat kan gitu. Tapi kalau kita mau teliti lebih jauh lagi, ada sebabnya yang lebih dasar lagi gitu. Kita pakai logika. Ketika kita ngapel pacar aja, kita kadang nggak usah dibilangin, kita berangkat sendiri. Kenapa begitu? Ada dorongan semangat. Ada kita pengen segera ketemu karena kangen segala macam, nah, kan gitu. Akhirnya apa? Sudah nggak lihat lagi, capek ini segala macam jalan. Nah itu spirit. Nah sama juga, berarti anak ini kenapa ke kantor sering telat? Harusnya kalian juga melihat sampai ke faktor dasarnya lagi, gitu. Bahwa ternyata sababnya dia tidak sekedar karena mungkin tidak ada motor, karena bangun kesiangan, karena enggak, ternyata enggak. Mungkin hal yang ke kantor ini masih menjadikan dia hal yang momok gitu, bukan sesuatu yang semangat seperti ngapelin pacar kan gitu. Berarti kitanya yang tidak mampu memberikan semangat ke dia, membuka pikiran dia supaya memang berangkat ke kantor itu seperti tadi itu. Mau ketemu sama pacar itu tadi, ya tadi. Kalau dia memang menyadari itu, pasti kendala apa aja dia hajar. Nah itu ketika melihat masalah itu, satu-satu kita lihat bukan cuma akibat dari masalahnya, tapi juga penyebab masalahnya juga harus kita selesaikan gitu loh. Nah ini namanya menyelesaikan itu orang kan kadang akibatnya masalah aja, selesaikan. Padahal nanti akan terjadi lagi. Nah tapi kalau penyebabnya juga kita selesaikan, itu tidak akan terjadi lagi. Nah sama dengan berwudu tadi. Memandangnya tidak cuma akibat karena dia batal secara hukum, tapi dia dilihat dari sababnya kenapa dia batal kan gitu. Nah kan gitu. Ternyata berkaitan dengan apa? Aktivitas kerja karena untuk makan kan gitu. Jadi itu juga dibasuh semua kan gitu. Artinya bahwa memang tuntunan berwudu itu tuntunan yang menyelesaikan akibat masalah plus penyebab masalahnya juga kan gitu. Jadi tidak sekedar yang kotor dibasuh, tapi sabab karena kotornya itu kenapa kan gitu. Nah itu juga dibasuh. Gitu loh ceritanya gitu. Tapi mulai saya bilang begini. Iya. Papi ini keliru, dia sekolah di UI. Dia tulisannya Filsafat. Saya sih hasil teknik industri. Iya. Jadi itu perjodohan Mas Lutfi, tak kasih tahu. Saya sama Habib kuliah waktu itu di IAIN. Ya Jim ya. Apa Jamil ya. Semester Habib masuk 94 ya Habib ya? 94. Saya masuk 92. Tapi karena sabab cerita akhirnya ketika saya cari pengen ketemu Habib akhirnya dapatlah Habib. Akhirnya tinggal sama kita. Beliau kuliah di IAIN Sunan Kalijogo, tapi tinggalnya sama kita yang rata-rata orang UI. Ya gitu. Jurusannya teknik industri. Ya gitu. Jadi visinya tadi tepat. Habib juga bisa belajar teknik industri, saya bisa belajar filsafat. Nah, itu perjodohan namanya. Gitu loh, Toh. Ini menarik. Ini omongan obrolan Papi ini ada yang saya tangkap begini. Jadi misalkan tadi Papi itu menganalogikan, menjelaskan kalau ada seseorang karyawan telat misalnya atau punya masalah itu. Nah sebenarnya kan karyawan yang telat ini kan punya wajah di depan bosnya, di depan atasannya, seorang pemalas. Iya. Ya kan? Paham enggak? Iya.
Jadi kalau saya tadi mendengarkan obrolan Papi ini kan ada yang menarik yang sebenarnya Papi ini bisa lebih lebih fokus lagi. Iya. Jadi kalau ada seorang karyawan itu misalnya suka terlambat misalnya, ya kan. Berarti kan dia gambarnya wajah dia di atasannya ini kan seorang pemalas, sederhananya. Disiplin ya. Nah, kalau si karyawan ini ingin rezeki, dia harus membasuh. Ya. Nah, artinya membasuh ini dia harus tidak cukup aturan nih. Iya. Perusahaan itu kan aturannya dari atas ke bawah itu kan. Iya. Arti peraturan itu berlakunya seperti itu, bukan dari personal bawahannya itu sendiri, orangnya sendiri yang diatur itu. Kemudian dia menyadari kalau saya harus membasuh mukaku di depan atasan saya. Nah, ini saya ingin menggali lebih jauh gitu. Bagaimana seorang karyawan yang sudah wajahnya itu pemalas di depan atasannya itu dibasuh sehingga dia bersih lagi, baik lagi di depan atasannya itu. Nah, kalau dia sudah bisa bersih lagi di depan atasannya, insya Allah atasan itu rezekeni lah. Nah, airnya ini apa, Papi? Betul. Airnya yang untuk membasuh supaya wajahnya saya sebagai karyawanmu ini loh. Iya. Karyawan. Iya. Apa itu? Kita dipanggil sama Habib Papi aja sih rada kaget-kaget. Biasanya Wan Ir gitu kan tahu-tahu Papi kan piye. Kalau Ucok yang panggil Papi biasa ya kan gitu. Iya. Jadi saya mau menggali itunya Habib ya. Jadi ibaratnya gini loh, wajah yang dimaksud di dalam wudhu itu tidak sekedar membasuh muka. Iya, itu tahu mungkin yang Iya. jadi sholat dalam arti itu pelajaran yang kalau kamu itu tahu. Jadi gini loh, Pak. Saya, Tuhan itu berkata, bertakwalah kamu, aku akan mengajarkan kamu. Jadi sore hari ini tuh kita akan belajar bareng Papi itu. Sebenarnya Tuhan itu tidak menyuruh kamu sekedar sholat, tapi kamu itu akan saya ajari sesuatu yang kamu, lebih kalau kamu tahu itu bisa praktekkan itu. Yang lebih Wush. Itu akan berubah gitu loh, paham enggak? Power closing. Iya, power closing betul ya. Paham enggak? Ya, tahu. Saya mau penjelasan itu. Jadi wajah karyawan ini kan sudah buruk gara-gara perilakunya. Iya, betul, Beb. Bagaimana sih supaya membasuhnya supaya dia terlihat buruk. Iya, betul, Beb. Jadi gini, artinya tadi juga saya kembalikan karena tadi saya mencontohkan hal yang simpel itu supaya begini. Karena tidak banyak kita harus mampu menjelaskan semudah mungkin. Kenapa Papi tadi analogikan kepada hal yang di kantor supaya kalian juga lebih mudah memahaminya. Kenapa berwudu atau hanya membasuh aja diatur sedemikian detail gitu. Dalam kita punya ajaran yang muslim ini. Karena itu mengandung sebuah filosofi, bukan sembarangan seperti kata Habib tadi. Sholat pun kalau nanti kalian tahu itu filosofinya apa, kenapa begitu, terus nanti dampaknya apa, ya sama seperti tadi kita pacaran toh. Orang itu ketemu kalau pacaran itu berseri-seri toh. Ya kan, berarti kan ada sesuatu di dalam yang membuat wajah yang tampilan fisik itu juga akan terpengaruh itu. Ketika memang hati kita dalam keadaan memang berseri-seri gitu loh. Ya. Makanya tadi di urutan rukun wudu tadi kan diutamakan hati dulu. Dia niat. Niatnya bahwa saya akan berwudu. Tata katanya memang begitu, tapi sebenarnya di situ mengandung filosofi. Niat yang lebih dalam dari situ adalah sesuatu tadi yang sudah terlanjur saya mungkin karena kotor, karena mungkin saya sudah berinteraksi dengan mungkin juga bisa jadi tergores atau segala macam, itu harus kita basuh. Karena tadi interaksi itu kan membuat kita juga bisa jadi karena jadi khawatir, jadi terlalu luka, terlalu sedih, macam-macam atau kesel. Nah itu harus perlu di freshkan gitu. Nah, oleh karena itu, tapi niatnya itu adalah niat untuk kita kembali membersihkan sebenarnya kan gitu. Bersihkan. Setelah bersihkan, niat mantap, baru kita basuh. Nah, basuh yang wajib di sini juga tadi sudah disebutkan. Bagian muka toh. Itu mengandung karena ini kan memang tampilan yang harus langsung dilihat kan gitu. Kita kalau lihat orang pucat juga malas gitu kan gitu. Ya ini harus dibasuh. Dan memang ketika muka ini menjadi sebuah cerminan dari panca indera kita, makanya hal ini yang utama kita harus basuh dulu. Setelah dalam keadaan seger, baru kemudian tangan. Setelah itu sebagian kepala,
Karena kepala ini kan panas kalau kita kebanyakan mikir kan itu. Didinginkan dulu ya toh, baru setelah itu kaki. Nah, 4 hal ini memang itu menggambarkan langkah kita sebenarnya. Apapun itu sesuatu masuk di dalam pikiran, ditangkap panca indera urutannya. Kita menangkap kayak kita lihat cewek jalan cantik itu ya Mas Andri. Kan kita tangkap. Wah, ada yang bilang kalau dijadikan staf bagus. Tapi kalau tidak sekedar staf juga oke ya kita ya. Iya. Jadi terjemahan masing-masing walaupun ceweknya yang dilihat satu, tapi terjemahan kita masing-masing itu macam-macam. Sing belum punya bini ya siapa tahu kepikir untuk jadikan bini kan gitu. Tapi kalau yang nggak ada staf pengen jadi ke staf kan gitu, karena si istrinya sudah galak misal contohnya kan gitu, nggak kepikir untuk itu. Nah itu masing-masing tangkapan. Tapi itu kan berdasarkan panca indera yang sama sebenarnya. Lihatnya kondisi fisik yang sama, ini yang sama, tapi ditangkap ke dalam pikiran kita masing-masing bisa berbeda-beda loh. Belum dimasukkan ke hati lagi, sudah bisa berbeda lagi. Nah, makanya urusan kepala sama urusan hati ini memang harus perlu kita ya cas terus gitu supaya memang kembali refresh, kembali normal untuk melihat seorang wanita tadi. Oke, jadi itu loh Mas Dim. gini, jadi kalau kita mendengar omongan Papi ya gitu kan. Berarti untuk kita merubah wajah kita, ya wajah di sini bukan wajah zahir ya. Tapi wajah batin atau personal image kita di orang lain. Itu kan kadang-kadang sudah kotor. Paham enggak? Kamu sudah terkenal pembohong lah, janji tidak menepati lah, sing tidak bisa diamanat, apa semacam lah. Itu semua itu kan gara-gara omongan kita saja bisa membuat image kita itu sudah buruk di orang lain, ya kan? Nah, wudhu itu sebuah tindakan. Ya, jadi wudhu itu harus menggambarkan tindakan. Nah, gitu kan. Nah, jadi kan yang menarik sebenarnya Papi harus lebih paham jelaskan lagi tindakan apa sih yang bisa menghapus dalam tanda kutip wajah hati kita yang kotor itu. Nah, itu belum dijelaskan sama Papi. Tapi Papi sudah menjelaskan kita mulai dari menata hati dulu. Ya, gitu. Jadi untuk merubah personal image itu Papi itu menyarankan untuk kita noto hati sih. Nah, harus tadi di hati kita ditoto dulu itu. Ditoto dulu. Awalnya itu based on spiritual, ya kan, artinya hati itu sebagai sesuatu yang spiritual. Jadi untuk merubah wajah buruk kita itu, menurut Papi itu berarti kita harus merubah dulu. Hati dulu dirubah. Betul. Oke, itu yang pertama. Saya tangkap dari omongan Papi tadi begitu. Jadi saya kan ibaratnya Jose ini menuntun guidance tingkat dewa gitu. Guidance tingkat dewa. Jadi merubahnya kalau menurut Papi ya kalau kamu itu sudah dikenal orang sebagai orang buruk, orang jahat gitu, ya rubahlah dari hatimu gitu. Hatimu dirubah dulu, ya kan. Nah, ini juga satu PR ya, merubah hati ini. Tapi yang ingin kita lebih tahu itu tindakan seperti apa sih yang bisa menghapus tindakan itu ibarat airnya, ya kan, yang bisa menghapus wajah yang buruk jadi apik itu loh. Nah, itu loh. Yang pertama namanya kalau sudah merasa kita buruk, yang pertama itu harus diakui dulu. Itu sikap hati ya berarti ya? Sikap hati. Mengakui, oke. Mengakui dulu. Nah, karena mau apapun kita mau benahi, kalau kita masih belum mengakui bahwa itu yang buruk kita atau yang salah kita, hati kita tetap masih kesel. Nah, coba buktikan. Artinya begini, mungkin. Ya. Bahasa yang saya tangkap. Ya. Wah, iki ya kalau dari cas, tadi Papi bilang mengenulkan. Kan, betul. Artinya sebelum saya mengambil air tadi, ini kan sudah ada residu. Betul. Perlu dinulkan, recas dulu ya. Biasanya kalau di handphone itu dihabiskan dulu, baru dicas ulang. Berarti pengakuan itu ya. Iya, betul. Nah, pengakuan dengan kondisi recas tersebut, otomatis jati ilahi itu akan menuntun kita. Betul. Mungkin sehingga menjadikan sebuah inner beauty-nya keluar, auranya keluar. Bukan apa namanya. Jadi menuntun kita itu menjadikan sebuah apa ya namanya? Jadi ya inner beauty, pancaran ilahinya muncul. Wah, ya. Terpancar di dalam wajahmu. Bahasanya atau pujaga. Coba Meng bisa dibantu Meng. Maksudnya Om Anto tadi gimana tuh? Gimana Meng? Itu Meng. Kamu jangan diam aja Meng. Pelas asepan dulu nih nanti. Enggak, jadi betul kata Mas Anto. Ini yang penting pertama itu pengakuan dulu Kiki. Contoh gini, kamu seharian tadi anggaplah ini kamu dari subuh tadi terus ke duhur ya. Kamu kan mengalami proses ya sampai itu ke duhur itu kan macam-macam karena pekerjaannya. Yang inilah, mungkin inilah, ada yang begini, ada yang membuat senang, tapi ada juga yang buat kesel, ada yang buat ini dan segala macam. Pada saat kamu berwudu pada waktu duhur tadi supaya nol, kamu jangan melihat konteks orang lain dulu. Tapi konteks diri kita dulu. Oh iya,
bahwa benar yang salah itu nggak mereka, tapi saya mungkin kayak gitu. Sampai betul-betul bukan ada orang lain yang salah, tapi diri kita dulu yang salah. Diri kita dulu yang memang harus benar-benar perlu dibasuh. Karena logikanya gila, kamu membasuh nggak kerasa jadi basuh, lah terus piye? Sama mewon. Lah sepopo doa itu kan gitu. Berarti kamu akan merasa itu hanya ritual aja. Tapi kalau kamu merasa bahwa memang oh iya betul ya, tadi begini, ini begini, oh iya salah saya juga, ini begini, ini oh enggak saya yang kurang. Pantesan dia nggak ngerti. Pertanyaannya, emang kamu sudah jelasin? Kamu sudah memberikan pengertian sama dia? Emang kamu sudah pernah nyontonin? Ya pantas saja dia salah terus. Ya kan gitu. Sebenarnya kalau diurut itu sebenarnya ya kembalikan, padahal sebenarnya kita yang kurang gitu. Nah, ketika kita sudah oh iya ya, nah disitulah muncul pancaran ilahi kan jadinya kan. Karena ketika kita sudah mengakui kita yang salah, berarti ibarat botol ini kita sudah kosong. Nah disitulah baru yang namanya pengakuan kita butuh pertolongan Tuhan kan. Tuhan tolong saya sudah begini, jadi ya hamba akan basuh lah. Supaya kembali kepada nol, sehingga ketika nanti saya ketemu sama anak saya yang tadi itu saya sudah jengkel, saya jadi gak jengkel kan gitu. Nanti ketika saya ketemu lagi sama calon nasabah yang tadinya saya sudah kesel gak closing udah 3 kali, nah ini nanti saya punya semangat lagi kan jadi gitu. Jadi yang muncul itu jadi semangat lagi walaupun apapun keadaannya setelah itu yang membuat kita itu pusing gitu. Nah gitu. Tapi kalau nggak kita basuh kita masih ingat terus toh. Betul. Gitu. Jadi hasilnya membasuh itu kembali menjadikan nol gitu loh kita. Nek mau isuk kowe wis ribut karo bojomu, nek kowe wis wudu kudune ya ora ribut meneh ngono. Ada kemungkinan untuk tidak ribut lagi karena kamu stres dari nol kan gitu. Start dari nol lagi gitu maksudnya gitu. Oke. Gitu loh, Beb. Artinya setelah ada proses Pengakuan dulu. ilahi datang, Ya, sudut pandang baru akan muncul. itu maksudnya toh. Sehingga terjadi sebuah kreativitas Nah, tanpa batas. iya. Karena tuntunan ilahi. Betul. Nah, begitu. Wah, Karena ini yang membuat saya- kita tidak kreatif, Albert, yang membuat kita pikiran merasa mentok itu karena kebanyakan. Lah ya betul. Kadang-kadang malah lihat orang berbuat yang begini aja, loh, kok dia bisa gitu kita kayaknya. Padahal dulu juga kita kerjakan Ini- itu gitu. ini Seakan-akan kita tapi- lupa gitu loh. Ya karena apa? Ya. Itu kepenuhan namanya Lutfi. Iki Jose iki arep mikir arep udut. Iya. Aku Betul nggak, Dri? Karena tumpuk masalah udah begini, ada yang ngadu, ada yang Oke. gini, bapak tidak datang, ini apa? Oh, numpuk-numpuk. Nah itu perlu di-freshkan gitu loh maksudnya. Oke. Perlu dinolkan gitu. Lah nolkan itu akui dulu ya sudah. Ini saya kurang nanti. Udah, Jadi- nolkan dulu. Nah, oke, kalau begitu tindakan konkret daripada mengenolkan itu bahasanya Papi, mengenolkan itu bahasanya itu Rangga Sasana mengenolkan itu. Ya itu. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu kalau kita itu melakukan kesalahan sehingga dampak kita melakukan kesalahan itu terbayang image kita di orang itu seorang pembohong lah. Karena kalau kita sudah diklaim pembohong itu Arab transaksi itu susah. Iya. Paham enggak? Padahal sebenarnya mungkin Beb sebentar, tujuannya kita agak bohong. Kita tujuannya itu supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Cuman kalau pikiranmu cuman sampai di situ, itu nggak pas. Nah itu mungkin sama argumen kita yang sebelumnya dikatakan, loh Bapak kemarin bilang begini. Bukan, kamu harus ikuti ini perjalanannya sekarang sudah seperti ini kan gitu. Nah itu loh kadang-kadang image-nya jadi kelihatannya kita jadi pembohong. Padahal sebenarnya dengan sudah sampai di titik itu kita pengen kamu jadi lebih dari itu kan gitu. Gitu Beb ceritanya. Jadi nek saya tuh nyimak omongannya Papi ini, saya tuh ibaratnya prosesor itu harus kerja super ekstra. Ya. Tapi saya mencoba untuk apa ya? Mengkemas packaging biasa biar bahasanya. kembali ke laptop maksudnya kan gitu. Jadi ketika orang itu sudah terimage orang, jadi image kita ini sebenarnya memiliki image ke orang wajah kita. Jadi kalau orang memandang kita sebenarnya tidak sadarilah bahwa orang itu melihat kita itu tidak sekedar melihat secara fisikal, tapi kadang-kadang ada hal yang tertangkap secara non fisik gitu ya, wajah secara fisik, pembohong lah, ya misalnya gitu ya, pemalaskah gitu ya, itu kan semua muncul dari perilaku dan perkataan kita yang itu sebenarnya kan mengotori wajah kita. Betul. Karena bayi itu mungkin tidak pernah berbohong dan tidak pernah bisa berkata apa-apa sehingga wajahnya selalu menarik, berseri-seri gitu, paham enggak?
Tapi karena kita ini sudah mulut kita tidak benar, mulut kita tidak benar, perilaku kita tidak benar, sehingga begitu terbayang kita tuh lihat orang itu pasti terbayang yang enggak itu. Itu kan personal image yang harus dibasuh. Jadi kan tindakan-tindakan yang kayak berbohong, kayak tidak disiplin macam itu kan akan mencipta personal image. Iya, betul. Itu kan kotoran-kotoran yang nutupi wajah kita sebenarnya. Betul. Nah, tadi kita sudah tahu penjelasan dari Papi. Yang pertama adalah menata hati, gitu. Menata hati kita perbaikilah, kita setel lagi. Nah, kemudian di situ Papi itu konkretnya gini, kalau sudah kita tahu gitu, ya kita ngakoni salah dan terus itu kan dalam bahasa agama tobat itu. Tobat itu kembali ke rule-nya tadi, kembali ke fitrahnya tadi. Fitrahnya yang ceria tadi, yang tanpa salah itu. Nah, maka sebenarnya Papi itu ingin mengatakan begini, kalau kita itu sudah tertanam di benak orang itu, atau orang melihat kita itu wajah kita kotor gitu, dalam tanda kutip, maka sebaiknya kita mengakui salah, hati kita mengakui salah, dan kemudian kita melakukan tobat secara real dengan bentuk apa? Memperbaiki kesalahan itu sebenarnya. Betul, memperbaiki langkah. Nah, memperbaiki. Jadi wudhu yang pertama itu airnya yang kita pakai itu tobat itu. Wah, berarti Papi itu kalau bahasa agamanya begitu, kira-kira. Host keren, Mas. Jadi intinya itu memperbaiki segala sesuatu itu dengan tobat. Dan tobat itu kita kembali lagi itu. Nah, kalau begitu sudah ketemu fix ya, tema yang tentang wajah, membasuh wajah itu maksudnya begitu. Jadi wajah yang dimaksud itu adalah wajah non fisik ya. Kemudian kalau kita sudah kesalahan-kesalahan itu, entah itu omongan, perilaku, akan mencipta personal image wajah kita yang nggak kelihatan itu negatif di benak orang. Nah, untuk melakukan perbaikan itu diwudoni, dibasuh itu artinya dihilangkan kotoran itu dengan mengakui kesalahan dan bertobat. Itu gitu kesimpulannya, ya kan? Papi ini lagi. Nah, sekarang gini, kita masuk kedua. Berarti kalau boleh saya mengatakan begini, orang mencari rezeki itu fundamentalnya itu ya seperti itu ya, berarti menata wajah itu tidak sekedar kita menata wajah itu ya dengan omongan yang baik dan perilaku yang konsisten dan seterusnya itu akan membuat wajah kita itu ceria. Kalau ya bahasa agama, kalau beramal itu istiqomah. Oke. Nah, sekarang kita masuk kedua nih, Pi. Yaitu membasuh tangan. Tangan ini kan seringkali dimaknai secara umum itu orang misalkan negara di tangan Pak Jokowi itu kan bukan berarti di tangan ini, tapi di dalam kekuasaan, power. Tangan itu bisa berarti power ini. Siap. Nah, ini kalau begitu, kalau kita artikan power ini kan berarti tangan ini bisa maknanya banyak nih, Pi. Betul. Bisa saya artikan sebagai sebuah power, misalkan negara itu di tangan Pak Jokowi, itu berarti tangan itu berarti sebuah power gitu. Tapi kalau saya mengatakan begini, Pi. Ini buah tangan Bibsen, wah misalnya, itu tangan itu saya kira tidak hanya sekedar diartikan power, tapi kreativitas. Betul. Gitu. Jadi apakah ada hubungan logik misalnya antara wajah yang ceria itu tadi sudah saya mau membicarakan dulu, bagaimana menurut Papi, apakah membasuh tangan itu artinya power kita harus dibasuh, misalkan ini mungkin berlaku untuk atasan. Iya. Kalau atasan itu misalnya dia menggunakan powernya tidak benar, berarti kan kotor nih, harus dibasuh. Nah, kalau itu atasan itu membasuhnya bagaimana ini? Siap. Tapi kalau tangan ini diartikan kreativitas, kalau kita sudah tidak dianggap kreatif ini kan susah ini. Padahal cari rezeki itu kan ada dua hal. Selain wajah kita baik, ya kita punya power. Sebenarnya power itu apa? Pertanyaan saya. Power itu apa? Yang kedua itu kreativitas itu loh. Iya, betul. Itu dulu, Pi. Ajib. Dijelasin, Pi. Jadi contohnya gini. Pak Jiwi punya kebiasaan, begitu nyampe ke kantor, dia langsung buka Alkitab. Dia belum sentuh apa-apa. Dia datang jam 7 pagi atau jam kira-kira jam berapa Jim biasanya nyampe kantor? Jam 7.20. Nah, jam 7.20. Itu Papi hafal karena dulu Papi satu kantor sama Jimmy gitu. Jadi dia datang, tidak ada yang disentuh lain, dia langsung buka Alkitab dulu. Ya kan gitu. Kenapa yang dibuka Alkitab, coba bayangin gitu. Ya karena ini kitabnya Tuhan gitu. Di situ tidak ada kejelekan gitu. Nah, berarti Jimmy secara tidak langsung Pak Jimmy itu menata hatinya dulu. Bisa jadi dari rumah kepikir yang lalu atau apa dan segala macam, bisa jadi. Itu
membuat pikiran dan ininya dia itu bisa saja masih terpengaruh. Tapi begitu dia sudah buka Alkitab, yang dilihat itu cuma Tuhan dan dia. Yang adanya juga kata-kata di situ, kata-kata tentang syukur, kata-kata tentang perjuangan dan segala macam. Intinya spirit semua. Nah disitulah sebenarnya langkah dia untuk supaya wajah tadi jangan sampai ketika saya ketemu sama anak-anak saya, ketemu sama siapa, saya pengen lebih fresh, lebih seger dan dinaungi dengan rahmatnya Tuhan. Makanya dia buka Alkitab dulu. Setelah buka Alkitab, baru dia panggil siapa, nah tangan bergerak. Panggil siapa, panggil siapa, panggil siapa, panggil siapa, atau apa yang mau dikerjakan, dia lihat proyeksi dan segala macam. Baru ini masalah tangan, karena tangan itu adalah karya. Karya ya, tangan itu karya, makanya di situ butuh kreativitas dan segala macam. Kita sama orang, sentuhan pertama pasti tangan. Pikiran kita baru sekedar berpikir ya, mapping segala macam. Tapi kalau sudah menyentuh itu berarti kita sudah berinteraksi ya, sudah mulai berinteraksi. Nah ketika berinteraksi, ini yang tadi Habib dari pertanyaan kalau kita memang sebuah pemimpin kantor, memang kalau sudah berkarya, kita harus bersama-sama kan gitu intinya kok. Makanya say hand, kita bareng-bareng. Tangan ini kan maknanya kita harus, iya. Satukan visi kami sih. Iya. 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 Bukan kalau atau kan perapatan barisan maksudnya itu kita memegang tangan megangin itu supaya kita sudah mulai say hand itu. Sebentar, Papi. Jadi Enggak apa-apa. Jadi saya mumpung aku iso nangkap omongannya Papi itu loh. Tangan itu bisa simbol kekuasaan, bisa simbol kreativitas, Betul. bisa simbol persaudaraan. Betul. Maksudnya gitu loh. Iya. Ini yang saya mau tekankan Betul, dari betul. omongan sampean itu. Iya, iya, Jadi betul. artinya begini. Ini kan kekuasaan, kreativitas, kemudian persaudaraan. Ini kan bisa celok kabeh kan. Betul. Bisa kotor itu. Betul, betul. Paham nggak? Iya. Harus dibasuh kan. Betul, betul, Nah, betul. Pertanyaan saya itu airnya itu loh. Iya, betul, betul. Iya. Airnya lagi. Iya. Kalau tadi airnya itu tobat, Iya. Iya. tapi kalau kekuasaan itu sudah Iya. salah digunakan, Iya. itu kan jadi kotor. Iya. Jadi kalau orang misalnya saya sebagai atasan terus Iya. semena-mena itu kan sudah terbayang gitu kan. Iya. Jadi namanya pembasuhannya airnya pada saat kita sudah bicara langkah ya, tangan ya, Kekuasaan itu sorry, apa? kekuasaan ya. Itu satu aja simbolnya ketika kita sadarilah bahwa untuk kita mencapai suatu hasil nggak bisa sendirian. Jadi kita harus bersama-sama gitu. Pahamilah bahwa kita butuh mereka gitu. Jangan kita memahami bahwa mereka butuh kita, tidak. Tapi saya membutuhkan kalian juga gitu. Jadi memang kelihatannya kita mimpin, tapi sebenarnya ketika supaya kita tidak terjadi yang tadi efek samping yang tidak baik dalam kepemimpinan itu, ketika kita bekerja, ketika kita sudah mulai, kita harus sadar betul bahwa kita butuh mereka. Gitu. Jadi tidak akan merasa kita itu menjadi superpower gitu loh, Beb. Jadi gitu loh. Oke, Ya. berarti mungkin kalau saya boleh tangkap Iya. itu Papi itu kalau bahasanya itu berarti itu level yang ketiga. Jadi kalau tangan itu kita artikan sebagai persaudaraan gitu ya, itu ada masalah, Iya. ya kan? Iya. Maka kita harus merubah cara pandang kita, kata Papi sebenarnya. Iya. Bagaimanapun dah, kita jangan berpikir bahwa aku yang dibutuhkan dia, tapi dialah yang aku butuhkan. Iya. Itu kata Papi. Betul. Jadi dalam persaudaraan itu, Papi mau mengatakan bukan aku, tapi aku butuh kamu Iya. untuk menjadi kita ini loh. Betul. Nah, Betul, itu tadi persaudaraan, Papi. Betul, betul, Jadi betul. pernyataan ini itu berkaitan dengan tangan itu, eratkan tangan itu menggambarkan persaudaraan. Kinship. Nah, Jadi namanya bersama-sama ya. Nah, gitu. kebersamaan Ya, tangan keluargaan itu, gitu. ya Ya, kan? betul. Jadi, Betul. Betul, jabat itu tangan, juga itu tangan itu silaturahmi menggambarkan juga. persaudaraan. Makanya, jadi clear ya, clear dulu nih. Papi sudah mulai tajam ini rupa-rupanya. Allah, Mas. Sebentar lagi, Bibsen ikut sekolah S3 dia. Ya, karena gini, ingat bahwa ketika kita memimpin, karena kita merasa kita sudah berkarir dari bawah, kemudian kita ke atas sampai ke puncak itu, ada satu efek yang ini sangat berbahaya, tapi kadang kita tidak sadari. Karena apa? Kita merasa hebat,
kita merasa sebagai bosnya dia. Kita bisa punya kekuasaan karena power untuk bisa merintah siapapun. Nah ini yang kita lupa, padahal pada waktu kita jadi SBC, kita jadi SBM, kita begitu sangat dekat sama mereka. Begitu sangat membaur sama mereka. Tapi ketika kita sudah punya ruangan sendiri, kita ngerasa bahwa inilah saya ketika saya di ruangan yang seperti itu. Makanya coba cerminannya kita punya bos ya, misalnya Hasannya. Ruangan nggak pernah beliau itu sendirian. Di situ pasti beliau bersama-sama. Karena beliau paham betul, satu efek samping ketika kita memang di ruangan yang gede dan kita sendirian itu, kita ngerasa memang kita ini kayak raja aja gitu. Jadi jadi omongan Papi itu menarik nih. Jadi Papi itu begini, jadi ketika orang mencari rezeki ini sebenarnya gitu ya, butuh kebersamaan, butuh ikatan, buku persaudaraan, brothership atau friendship atau apa istilahnya begitu. Tapi ketika itu kotor itu artinya mungkin karena pengkhianatan, karena apa gitu ya, sehingga kotor lah. Cara merubahnya itu apa? Atau memperbaiki persaudaraan yang kadang itu adalah bahwa Papi itu mengajarkan bahwa aku butuh kowe. Nah itu, bukan kowe butuh aku. Inilah yang ditawarkan oleh Papi itu. Nek kita itu mengatakan kowe butuh aku, itu kita akan muncul paling hebatnya otoritas sehingga kekuasaan akan digunakan dengan salah. Ya gitu. Paham enggak? Tapi Papi ingin mengatakan aku butuh kowe. Jadi ini Papi tidak ingin menunjukkan bahwa seseorang ketika persaudaraannya seperti itu ingin otoritas, tidak, tapi ingin persaudaraan itu perbaiki. Jadi luar biasa bahwa untuk memperbaiki itu mari kita rubah cara pandang kita bahwa aku butuh kalian. Bukan kalian butuh aku. Egoisme dikalahkan, itu loh kuncinya Papi ya. Jadi Papi itu kayak ngomongin ngono gitu. Boleh bahasanya bulat-bulat karena dia tidak mau belajar bahasa dengan baik. Mulai keturunan Anton. Ya, paham enggak? Jadi untuk memperbaiki persaudaraan, prinsipnya Papi itu apa? Aku butuh kowe. Nah, ketika butuh itu menjadi seorang atasan yang andap asor dan seterusnya, kekuasaan itu akan dipakai dengan baik. Nah, itu clear ya? Dan lagi. Sama kalau disambungkan sama ilmu marketing kan prinsipnya sederhana aja. Sebanyak mungkin setiap hari kamu ketemu sama orang. Kan simbolnya tangan. Silaturahmi. Kalau kamu ketika di dalam ruangan saja, ya masa bisa ketemu orang di mana gitu. Makanya kita harus ketemu gitu. Kan gitu. Harus ketemu. Mau di dalam ruang apa di dalam ruang pasti nggak akan bisa gitu. Ya. Jadi hal itu menjadi juga gambaran tentang tangan tadi itu kan gitu. Harus kuncinya gampang aja. Sebanyak mungkin hari ini kamu nggak usah nyatetin, anak-anak juga kamu ajarin gitu. Seberapa banyak hari ini kamu ketemu orang gitu. Karena kuncinya jelas kok ya Beb ya, bahwa semakin banyak silaturahmi memperpanjang umur kan gitu. Memperpanjang rezeki. Lah kan tidak pernah silaturahmi kan closing wis kopi ya. Kalau kita ini kan hal yang dasar Albert gitu. Jadi kita kita terapkan untuk diri kita dulu Albert. Contohnya kamu sebagai kepala cabang, seberapa banyak hari ini aku ketemu orang gitu. Nah kalau kita nggak mencontohkan itu, mentang karena kita sudah biar anak buah saya yang kerja ini, wah itu sudah alamat itu. Karena tetap bagaimanapun mereka butuh contoh kita. Karena pelajaran yang paling penting itu tidak cuma retorika atau kata-kata, tapi contoh. Kita turun, Pak mau kemana? Saya sudah janjian ketemu sama ini. Kalau perlu, kamu ajak satu orang anak buahmu untuk ikut. Biar dia juga bisa bercerita. Ini teknik loh, Bet. Karena mungkin kalau kamu pergi sendiri, anak buahmu bisa aja curiga. Bapak pergi kemana, itu ngeles aja paling kan gitu. Tapi kalau kamu bawa orang, dan kalau bisa sehari 2 bergantian. Ya, kamu ajak ini, mungkin SBC yang ini, itu sekaligus ngader. Tapi minimal dia nanti akan ngomong bahwa kita sehari itu ketemu siapa, dia nanti akan cerita sendiri gitu. Oke, berarti salah satunya juga membiasakan melakukan pekerjaan itu dengan kolektif, dengan bersama-sama. Jadi secara konkret itu ngajak itu supaya orang melihat. Itu tipnya dari Papi. Jadi ini menarik loh sebenarnya kalau orangnya mau berpikir. Tadi adalah kuasa. Ya, jadi tangan itu jadi ketika kita berwudu berarti kita membasuh tangan, itu berarti kita membersihkan kekuasaan kita, membersihkan kreativitas kita, membersihkan persaudaraan kita dari kotoran-kotoran itu. Nah, kotoran-kotoran itu mungkin yang harus kita sadari itu. Nah, kreativitas kotor itu seperti apa?
Misalnya Anda berjanji, Anda tidak nepati, itu kotor, itu produk Apa? jasa. Itu Betul. jasa itu kan di mulut ya. Iya. Misalkan barang ini semuanya di mulut, itu cacat kreativitas kita. Jadi barang itu baik, bagus, gara-gara omongan kita jadi cacat. Nah itu nanti perbaikannya itu menariknya. Itu. Nah sekarang berarti kalau begitu orang bekerja dimulai, kalau Papi mau menyarankan dimulai dari noto hati lah. Noto hati. Kedua, mulai menata wajah kita, membangun personal image yang baik ya. Yang ketiga, dimulai lagi dengan apa? Dengan menggunakan kekuasaan, memiliki kekuasaan, kemudian kreativitas dan kerjasama. Itu jadi dalam saya berharap itu omongan sama Papi sore ini tuh bisa menginspirasi teman-teman itu. Ya, tangan itu maknanya gitu ya. Oke, sekarang tangan lalu kepala. Oke, pikiran. Nah, ini. Berarti kalau kita bahas pikiran itu berarti gimana ini, Pi?